Bismillahirrahmanirrahim. Monggo-monggo kita awiti dinten kang sae menika kanthi wenjuk donga dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi ing dinten ingkang sae, ing dinten ulang tahunipun Tuan ingkang nembe gerah sageta mantun lan nyai sageta tambah kegiatan saged ngadepi sedaya rupeda lan pacoban. Amin, amin, amin. Sambung papan saya wulan penangkatan kawula nganggit wangsalan rahayu rahayu rahayu. Wis dikukutin dhisik. Iya. Nih. Enten tamu. Monggo. Nyun ngapura rada telat Nyai. Mboten napa-napa, sampun ditenggo. Langsung mawon. Ulang tahunnya Tuan bener rame-rame. Biasanya saben pemimpin diundang. Alah. Mboten sah dirame-rame, Ndoro. Lah wong tuan lagi loro nek dirame-rame tambah loro. Dek wingi ngundang ronggeng niku ngadeg ngatuman bentem. Lah terus ngentek utangnya pusing ronggengnya diporosi. Gawe utang wae. Iya, Ndoro. Teman Barjo, kamu terlambat hè? Tien jaar en je hebt niet één keer mijn verjaardag vergeten. Vandaag vergeet je mijn verjaardag. Waarom? Of denk je soms dat ik te oud ben om op mijn horloge te kijken? Maaf Tuan Willem. Saya harus ikut rapat Syarikat Islam di Surabaya. Zo, wat een verrassing. Ben jij een volgeling geworden van die Chokro Minato, de jongste zoon van de Bupati? En als ik me niet vergis, de neef op die fameuze Kiai? Ja, ik heb gehoord over dat Syarikat Islam gedoe. De gouverneur is er niet gelukkig om. Hij heeft hoofdpijn als hij denkt aan die pan-islam-vereniging die van Turkije naar Pakistan en waarschijnlijk naar hier komt. En de gouverneur vertelt mij
dat dat heel gevaarlijk gaat worden en dat dat waarschijnlijk begint in East India Belanda. Kamu pikir apa? Willem, Ya, Tuan Barjo ini tidak suka berpolitik. Dia hanya menyanyi di partai. Jadi biarkan dia menyanyi. betul. Ayo, silahkan. Ik wil mooie liedjes horen. Tatkala kita di sana baru berjumpa, yang pertama-tama. Di waktu itu, mengapa kau tak suka lihat padaku? Remuk redam, hatiku berlayar di alun rindu asmara. Oh, kepadamu hanya ku beri nama si baju biru. Tapi sekarang telah ku minta kau berikan cintamu sejati. Hé, prajurit, kom op! Schiet die schooiers dood! Schreeuwen en met dingen gooien en dan hard wegrennen. Schiet! Prajurit, schiet, schiet, schiet! Mbak! Ya, Dara. Tolong bersihin. Senengannya di balang-balangan batu. Oh, mereka dekati rumah ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oh, Pak Kiai, sekedar Pak Kiai nggih. Nyai, Pak Kiai rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Sekedar nih Pak Kiai. Pak Tadi. Monggo, monggo. Monggo, Monggo, Pak Kiai, Bapak, monggo, monggo, monggo. Mau kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nyai tidak perlu khawatir. Saya sudah tegur. Tidak sepantasnya mereka melempari rumah Nyai dan berbuat seperti itu, Nyai. Insya Allah tidak akan terulang lagi. Dan kami bersyukur Nyai setuju niat kami mengadakan pengajian untuk kesembuhan suami Nyai yang sedang sakit. Insya Allah ini diridhoi Allah. Amin. Meskipun Nyai kawin dengan laki-laki bukan muhrim, tapi ini tetap diridhoi Allah, diberikan jalan Nyai. Apalagi para orang-orang kampung menyebut Nyai. Terima kasih Tuan Haji. Semoga doa ini membawa kesembuhan untuk suami saya. Amin. Nyai jangan menutup diri. Zaman sudah berubah. Turki sudah dikuasai Inggris. Tidak sedikit sahabat-sahabat Islam di sana pada hijrah mencari tanah baru di tanah ini. Jadi sangat tepat usulan pengajian di rumah ini. Ya. Maaf Nyai, apabila Nyai mendapat persoalan-persoalan, dan maaf apabila Nyai berkenan, Tuan Haji bersedia menerima Nyai di rumah, supaya tidak akan ada lagi lemparan batu dari orang-orang kampung, Nyai. Terima kasih. Saya hanya menginginkan Tuan Haji berdoa untuk kesembuhan suami saya yang diridhoi Allah. Saya ke belakang dulu. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad safi'il anam wa alihi wa
Ik heb jullie gebeden niet nodig. Eruit! Allemaal, eruit! Tuhan akan menyesal nanti. Akan menyesal. Allah! Sampun tuan, sampun. Mbak, nggih, Ndara. Iki kok isih reget engko diresiki. Nggih, mangke kula resikane. Nggih, teng mriki. Tulung jukokno mlatine sisan, Mbok. Oh, nggih. Ndara, kok Ndara katanya saya? Pun, mboten sah dipikir. Mangka tambah saya lho. Wong kula men sing mboten ngertos napa-napa. Saged melu ngrasake kok. Kowe ngerti, Napa Ndara? saiki ki wis ana teh sing dibungkus cilik-cilik. Oh, nggih. Apa-apa kabeh ki saiki dibungkus, Nggih. dipraktiske, urip serba praktis, serba dibungkus, didol kabeh. Aning, Ndara. Sing resik ya, Lek. Nggih. Moga men kowe iki maca koran kalu. Akeh cerita anyar sing ngubah urip. Oh, Koran minggu ini iki cerita ana pedagang saka New York ki sing ngirim contoh-contoh jenis sing teh. Jarine dibungkus kain cilik-cilik. Nggih. Dikira kuwi iki cara anyar nyuguhke teh. Oh, nggih. Ki Napa? peniti iki, Mbok. Oh, nggih. Iki ki lak sakjane mung kawat. Nggih. Yo ana pedagang sing ra iso nyaur utang, terus duwe ide ndadekke kawat ki dadi peniti. Wis kabeh ki saiki serba dipraktiske, serba didol. Digawe peraturan sing ana undang-undang. Ora ana sing jenengane rasa-rasa meneh arep rasamu kuwi bener. Permisi, Nyai. Mohon maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu waktu Nyai. Ya, saya tahu. Nyai pasti bosan melihat kedatangan saya, tapi memang tidak baik bicara waris sementara suami Nyai masih hidup. Tapi berkas-berkas Nyai harus segera dipersiapkan, Nyai. Saya kemarin baca di koran, Tuan.
tentang kasus warisan Nyai Enoh di Bandung. Kenyataannya, peraturan Raja-Raja Jawa kalah karena peraturan hukum Belanda yang berlaku. Nyai Enoh kalah di pengadilan. Pribumi kalah Tuan. Coba sekarang Tuan lihat, di mana-mana tanaman padi dipaksa diganti dengan kopi dan tebu. Seharusnya Nyai tidak perlu memikirkan hal itu, Nyai. Lebih baik Nyai mendengarkan nasihat saya. Ya, memang peraturan hukum seperti itu, Nyai. Peraturan hukum tergantung yang berkuasa. Dalam hal ini peraturan Hindia Belanda, Nyai. Tentu Nyai tahu, seorang Cokro Aminoto yang terkenal. Dia untuk mendirikan cabang-cabang syarikat Islam, dia juga harus bekerja di kerajaan Belanda. Menggunakan peraturan Hindia Belanda yang diakui oleh dunia baru. Tapi Nyai tidak usah khawatir. Nyai pasti tahu tentang gerakan-gerakan nation yang sudah mulai merdeka. Apalagi tulisan-tulisan anggota parlemen Belanda, Nyai, Van de Venter, tentang kekejaman tanam paksa. Itu membuat kerajaan Belanda harus mencari langkah baru agar tidak malu di dunia, Nyai. Saya masih bisa urus kasus Nyai. Saya masih punya satu peluang lagi, Nyai. Kasus pendeta suami Nyai yang tidak mau membaptis putri Nyai karena putri Nyai merupakan keturunan Bumi Putra. Itu menjadi saya punya alasan untuk memakai hukum Islam, Nyai. Hukum Islam. Tapi untuk mengurus itu semua saya membutuhkan lebih banyak uang, Nyai. Bagaimana Tuan? Masalah. Berkasnya udah disiapkan. Sudah siap. Ya. Saya tak lagi punya perhiasan, Tuan. Hanya rumah ini yang saya punya. Tolong perjuangkan. Baik. Berkasnya. Oh, iya Tuan. Oke. Tolong Nyai baca semua berkas-berkas ini. Nyai harus siap di persidangan. Jangan sampai Tuan baca berkas ini. Nanti Tuan Slamet akan menceritakan semua apa yang akan direncanakan oleh Pak Slamet ke Nyai. Saya permisi dulu. Tuan mau kemana? Saya ada persidangan. Oh, iya. Mari. Silakan. Maaf Nyai, maaf. Kami sudah merencanakan akan mengerahkan sahabat-sahabat Islam untuk menolak peraturan pemerintah Hindia Belanda. Kaum buruh juga akan mogok. Pabrik-pabrik akan tutup. Eropa, Hindia Belanda akan kehilangan sumber-sumber ekonominya. Bagi kami, uang itu memang sangat penting, Nyai. Karena dengan uang itu, siapa tahu, bisa melahirkan tokoh-tokoh baru. Seperti Tan Malaka, Semaun, komunis. Mereka akan berbaris bersama para buruh dengan gagah berani. Ho, 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 he, he, deng, 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 ho, ho, deng, 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 dah, ho. Sama rata, sama rasa. Nah, kecuali itu, ada juga Cokro Aminoto. Ya, Cokro Aminoto, tokoh dari Jawa Timur, Nyai, yang berkata pada murid-muridnya, kon ojo dadi setengah wong. Masih satu lagi, Nyai. Ada Soekarno. Ya, Soekarno, tokoh yang elegan. Banyak orang terpikat. Dia mengatakan, saudara-saudara, sudah lahir bangsa-bangsa baru Asia Raya. Nasionalismeku adalah humanismeku. Begitu, Nyai. Begitu. Nyai pasti menang. Nyai pasti menang.
Yakin saya. Tapi saya pamit dulu Nyai ya. Pamit dulu saya. Iya. Aku pokoknya dina iki seneng banget, Kang. Nopane. Lah seneng iso leren. Leren apa? Lah ketemu tamu. Dadi iso leren aku. Bari iki luwih akeh meneh tamune. Ngerti ra? Tamu saka ndi meneh? Rombongan Srimpi. Alah ya Allah. Rombongane Pak Tejo. Sak pengrawite komplit. Ora to yo kowe. Ras do leren kok nang. Rasido iki kan ulang tahune tuane. Oh. Dadi rame. Ning yo awake dhewe kudu melu seneng-seneng ngono kuwi. Seneng lho. Nonton Srimpi zaman semono kan dhewe rasa nonton Srimpi. Lah iya, Saiki raja-raja bangkrut, Srimpi, tari-tari kraton diecer-ecer. Itu nanti bisa nonton nang pasar malam. Oh. Campur komedi Istanbul. Wah, komedi Istanbul. Oh, skotur ki. Heeh. Terus gambar sorot. Gambar sorot. Aku ingin nonton Heeh. nang pasar malam lewat mburi. Piye? Bledos. Nonton Chaplin. Yo memper nok kowe. Terus saiki Heeh. nang Batavia. Heeh. Lagi main lakone Lutung Kasarung sing gawe Bupati Bandung. Maine wong-wong Bumi Putra kabeh. Wah, gagah berarti. Gagah. Awake dhewe iso dadi bintang saiki. Wong-wong Bumi Putra digoleki. Dadekke bintang gambar sorot. Weh, lah terus nek kowe ngono kuwi, lakone apa njuran? Lutung Kasarung? Lutung Kasarung. Lutung Kasarung aku dadi Raden Kamantoko. Ora mungkin. Kenapa dadi kethek ngono? Wah. Yo kowe dadi sapa? Cipta Rasa. Gua aku nak dadi kethek yo kowe dadi Cipta Rasa penak wae. Weh, Lah niku. weh rombongan. Rombongane pun Wah, akeh dugi. tenan ya. Monggo. Nggih, monggo. 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 Srimpi untuk Tuan Willem. Oh, nggih. Sudah siap. Nggih. Gamelan ten sisih mriku, Mas. Nggih, monggo. Ten mriku. Mas pengrawit lajengan mawon mriku, nggih. Dandane sing ayu. Ben Tuan Willem niku seneng, nggih, tambah seneng. Aku tak ngundang tuane bisa. Nggih, monggo. Wis kecake terus dirapi-rapike sing anu nggih. Sing bener niku lho, enggak pentule kene iki. Sik. Tak tinggal pangling rumen nggih. Nggih. Aku midun ya. Aduh, silang panik ya. Masuk karo. Oh, wis. Belum sik sini. Cek. Terus dah. Wis sambung wis. Oh, aku belak kita copo di sini. Nih. Oh my God. Siap-siap tuane pun rawuh. Bagus. Dipun wiwiti mawon. Nggih. Monggo Mas.
Tuan sudah tidur. Kalian silahkan pulang. Enggak. Mana. Tak seneng ya. Mbok, Eh, kui tolong kiring ke si. oh, jadi. Daro, mau aja ngerusak ke dahar sekalian. Yuk. Oke. Monggo Daro. Nyai, wonten tamu saking Surabaya. Permisi, Nyai. Dahwel, Nyai sudah mau menerima saya. Apalagi di situasi yang sulit seperti ini. Dulu saya hanya membayangkan surat ini, Nyai. Rumah ini. Di dalam surat-surat Nyai. Tapi sekarang saya sudah ada berada di sini. Fremskofu. Setelah sekian lama kita surat menyurat. 3 tahun. 3 tahun. Dan selama itu Nyai membalas surat-surat saya untuk melengkapi novel-novel saya. Saya pikir Nyai sudah tua, tapi ternyata masih... Saya pikir Tuan juga sudah tua. Ternyata apa, Nyai? Bagi saya, Nyai memang cantik. Seperti bunga kantil yang Nyai kirim di balasan surat itu. bunga kantil itu bisa buat ngantil, Tuan. Tapi itu bukan pelet. Itu hanya bunga yang saya petik dari halaman rumah saya untuk melengkapi cerita tentang rumah ini. Seperti yang Tuan minta. Tapi nyatanya saya sudah kantil ke sini, Nyai. Maafkan ketidaksopanan saya, Tuan. Silakan. Ya. Ini semua yang menata Nyai. Ya. Saya suka. Saya hampir lupa, mohon maaf. Lebih baik kita segera melanjutkan pekerjaan kita karena saya yakin Tuan pasti tidak ingin membuang waktu, sudah datang jauh-jauh dari Surabaya. Iya. Jadi apalagi yang perlu untuk saya ceritakan, Tuan Sastro? Nyai selalu bisa menata diri dengan baik. Sudah terlatih dengan baik. Zaman dan nasib yang memaksa saya untuk melatih dan menata diri saya dengan baik supaya saya tidak kalah. Iya. Nyai tentu sudah membaca tulisan saya di Medan Priayi. Seorang perempuan Jawa itu mestinya pandai, Nyai. Berpendidikan dan tidak malas. Nyai masih ingat Tuan Abendanon yang hendak mendirikan sekolah Bumi Putra perempuan untuk perempuan, tapi tidak mendapat restu dari bupati-bupati di Jawa. Sekarang sekolah itu tinggal mimpi, Nyai. Saya suka perempuan yang bisa menata diri dengan baik. Seperti Nyai. Tapi sebaiknya kita langsung bekerja saja. Saya akan menyelesaikan novel tentang Nyai ini bulan depan.
Nyai bisa lihat sendiri sudah banyak novel yang saya terbitkan tentang Nyai. Misalnya yang ini, Nyai. Ini berkisah tentang seorang Nyai yang merasa bersalah karena dia sebagai muslim yang menikah dengan tuan Belanda. Kemudian dibawa lari oleh rayuan pemuda muslim. Meskipun itu berakhir tragedi. Yang paling menarik adalah yang ini, Nyai. It is zelf a novel over zwarte kunst yang digunakan Nyai untuk Atau mendapat. Tuan pikir saya ini seorang perempuan yang lemah? Oh, nih. Mudah tertarik pria karena rayon surga dari agama? Nih, Atau Tuan Nyai. pikir saya menggunakan pelet seperti dalam novel-novel Eropa? Nih. Hefniai en ander verhaal. Tuan, saya sudah bercerita cukup banyak dan lengkap dalam surat jawaban saya. Jadi sebetulnya, apalagi yang masih Tuan inginkan? Saya ingin di awal novel saya ada kata-kata yang keluar dari bibir Nyai sendiri. Dari bibir saya sendiri? Ya, Kenapa, Tuan? karena sesuatu yang keluar dari bibir Nyai sendiri adalah kesaksian terindah dari kehidupan Nyai. Namaku Asih. Artinya yang penuh kasih. Aku dilahirkan dari keluarga penari tayub miskin di kota kecil di Ambarawa. Sewaktu kecil, orang-orang sering memanggilku sebagai Lede Ayu Cilik, dan aku akan sangat gembira ketika mereka memintaku memamerkan tarian tayubku. Bapakku, dia seorang mandor buruh pabrik. Tapi dia ingin naik jabatan menjadi sekretaris pabrik. Maka ketika usiaku 15 tahun, aku diberikan bapakku pada seorang Belanda yang menjanjikan kenaikan pangkat untuknya. Aku dijual. Ya, aku dijual bapakku sendiri. Aku ingat, waktu itu aku masih kurus, kecil, dan aku harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju ke kota ini dengan kereta api, kereta kuda, kereta tanpa kuda, kereta yang terbuat dari besi yang pertama kali kulihat melintas di negeri ini. Asapnya hitam, gemertak roda besinya begitu mengerikan. Rasanya seperti ingin menelanku. Dan belum hilang ketakutanku waktu itu. Ketika aku turun dari kereta api, telah berdiri di depanku seorang yang putih, tinggi, gemuk. Dia raksasa yang tidak aku kenal. Raksasa itu yang membawaku ke rumah ini. Dan ketika malam tiba, aku pingsan waktu itu.
Aku tak sadar. Pagi harinya, mbok rumah ini bilang padaku, katanya aku bukan lagi Asih. Katanya sekarang aku adalah Nyai. Nyai yang sadar bahwa dirinya sudah menjadi barang dagangan, maka aku menjadikan diriku sebagai barang dagangan yang paling mahal. Aku belajar kebudayaan Eropa yang menguasai dunia. Aku belajari semua yang bisa aku pelajari dari tuanku. Aku baca semua buku, semua. Aku bacai setiap huruf demi huruf yang menuntunku untuk melihat dunia yang baru. Aku juga ingat, pertama kali aku belajar menggosok gigi dengan sikat gigi yang pertama kali kulihat. Katanya untuk membuat putih gigi dan supaya mulutku tidak bau seperti perempuan Bumi Putra yang lain. Waktu itu, aku juga menjadikan diriku seperti kepompong. Kepompong yang setiap hari kulihat di kebun. Yang menutup diri dari dunia luar. Sampai dia tumbuh menjadi makhluk baru yang cantik. Menjadi nyai yang baru. Nyai yang diinginkan semua laki-laki di muka bumi ini. Samane kewe setan. Yen ora etan ora keteman kowe.
Tuhan, sudah biasa Tuhan. Uang edan Tuhan, uang edan. Nggak matang, bener Pak. Balik. Atau cuma roti. Balik. Mau nang dalan, balik. Balik nang dalan. Zamane wis edan. Untan sing ora wuta. Ayo. Balik. Zaman edan. Sing edani ya kowe. Teke. Ra karo-karuan. Ra karo-karuan tenan. Wong edan mlebu omah. Kit mau gauke ra mandek-mandek. Tondo apa iki? Buruh-buruh. Lo ngamuk nang dalan-dalan. Kian. Waduh, tamu banyu milih tenan Nyai soitan tenan iki. Nyai, wonten tamu meleh Nyai. Nyai. Apa meneh iki kok ya akeh tamu? Kok ya rada izin sik? Mbok. Mbok. Nggih, Ndoro. Ini tulung diringkesi. Oh, nggih. Piye? Ono apa? Begini Nyai. Pernah saya sampaikan, Nyai. Saya ingin bertemu dengan Tuan Willem sekarang. Karno, saya sudah bilang kalau tuanmu itu sakit. Kalian bisa bicara padaku. Tapi ini... Begini masalahnya Nyai. Kami semua datang menghadap Nyai karena Nyai lah yang sudah 5 tahun ini memimpin pabrik, kebun tebu, kebun kopi, menggantikan tuan yang sedang sakit. Tetapi Nyai tentulah mengerti masalah buruh-buruh ini Nyai. Aku belajar sebaik-baiknya. Pernah aku katakan padamu, ketika aku suruh kamu untuk urus buruh mogok, Iya Nyai. aku juga bilang padamu, kalian, bahwa zaman ini sudah berubah. Jadi kita harus belajar sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Terima kasih Nyai. Seperti petunjuk Nyai, saya sekarang memimpin buruh gula kecamatan. Tapi Nyai, sekarang saya diminta menyelesaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan Tuan Willem. Karena mereka semua menuntut penghapusan penalisangsi dan juga perubahan perjanjian. Rubah perjanjian kami! Jangan lancar di rumah saya, Karno! Punten Nyai. Coba kamu dodok sih. Punten pisan Nyai. Masalah kayak kudu rampung saiki. Rika ora bisa bayangna. Buyutku mbiyen didolang Batavia jadi budak. Kakekku harus ikut tanam paksa. Dilarang menanam padi. Bayangna. Menanam kopi dan tebu seharian untuk dunia. Tapi upahku madang bayar ora cukup. Siki wayahe. Kayak wisana. Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes. Wis dibentuk. Karno, sirak wis beli sopan di depan Nyai. Ini Nyai mau menolong golongan kita, cemeraku. Punten pisan Nyai. Kalian sirak kelingan beli. Kemarin batur-batur buruku gagal no. Gagal. Pada ditangkep, ditembak,
ndak sing mati. Iku pimpinan-pimpinan kita pada ditangkap, dihukum, buang ning diguling. Yang ora urusan. Kabeh ki penipuan ngerti ora? No, luguh to no. Iki dudu omahmu. Yang ora urusan di. Kabeh ki penipuan. India Landa ngomong zaman baru. Liberalisme. Swasta datang mengganti pemerintah Landa, perusahaane. Cari langkah maning budak. Langkah maning tanam paksa. Tapi jajal deleng saiki. Dewek wis orang demodal, orang demodal. Tanah sudah dijual. Disewakna pengusaha Eropa. Bang Bangkai, hidup dari sindikat pemodal Eropa dan Cina ya untuk menguasai lahan dan modal. Deweke grup budak di budak. Wes to no. Sedang nyetok dengan diburuh. No. Apa Rika gelem kayak terus? No. Kowe wis ra sopan ning ngarepe Nyai. Nyai itu tidak salah apapun. Ya ora? Iya, Cuk, dotok sih, Cuk. Rungokna disit. Melarat kue. Ibaratnya tikus kencok. Lah apa bedane? Rusak kabeh. Rika ora tau ndeleng dapat. Karena menolak menanam karena kecapean. Dewek wis kakean menang kanca-kanca. Wis kakean menang. Sikit dewek kudu amuk. Lanjutkan bicaramu, Karno. Lanjutkan marahmu. Aku sudah biasa belajar dari kemarahan dan kekalahan. Lanjutkan. Yang Sumantra membawa bukti ini, Nyai. Dari bulu-bulu Delhi. Ini membuktikan bahwa mandor-mandor di daerah terpencil membayar upah dengan uang logam dari guntingan tutup biskuit. Nyai harus tahu itu. Saya sudah dengar organisasi buruh muncul di mana-mana. Sekarang, setiap organisasi buruh punya organisasi buruh. Komunis, syarikat Islam, sosialis. Aku mendukung kalian. Tapi terkait dengan surat-surat memang ada di tangan suamiku. Maka aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Punten, Nyai. Punten pisan, Nyai. Masalahnya adalah para buruh sudah tidak sanggup menanam kopi seharian penuh, Nyai. Ini terlalu berat, Nyai. Ya, Nyai. Abot pisan, Nyai. Apalagi sekarang kami harus bayar pajak. Itu apa-apa dipajeki. Ada pajak potong hewan, pajak jualan, pajak pajak iku. Itu upah kami sehari-hari, Nyai. Jangankan buat bayar pajak. Lawung kanggo mangan sedina-dina baik beli cukup, Nyai. Itu akibatnya para buruh pada kabur dari perkebunan, Nyai. Hukum di tangan Tuan Willem, Nyai. Iya, Nyai. Tuan harus merubah perjanjian yang sudah ada. Kalau kami melanggar, kami akan digantung. Kalaupun bisa lari, kami akan terus diburu, Nyai. Kami itu tidak butuh uang, Nyai. Kami tidak bisa mengolah uang, ya tak? Tapi tolong pisan, Nyai, tolong pisan. Itu tanah kami kembalikan, Nyai. Kembalikan, Itu Nyai. nyawa kami, Rubah Nyai. kesepakatannya, Aku Nyai. mengerti. Aku mengerti. Sekarang kalian pulanglah dulu. Aku yang akan berjuang untuk kalian. Karena aku tak ingin kalian ditangkap dan dibuang ke Digul. Bilang kau sana kau dikul. Kutu rampung saiki. No. Apa-apa maning sih, Cuk? Teruskan, Karno. Meskipun hal kecil, tapi akan tetap kulakukan. Seperti ketika aku membela bapakmu dari tuduhan polisi yang membakar gudang. Walaupun aku tahu pelakunya adalah bapakmu, Karno.
Ngapunten, Nyai. Bareng. Bareng nyuwun pamit Nyai. Punten pisan, Nyai. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Uang. Aku pertama kali mengenal kamu di rumah ini. Karena kamu. Aku dijual. Dijual belikan karena kamu. Karena kamu aku juga dibawa jauh. Jauh. Tolong katakan. Katakan. Aku harus pergi kemana lagi? Aku harus menuju kemana? Lihat sekarang. Kamu hanya membuatku seperti... Mbak! Mbak! Ya, Zara. Pripun? Resi iya omah iki. Resi! Aku ra gelem ono kabeh ning omah iki. Kandungan
ngono Nyai kula Gusti. Mau betul rumah ini? Iya, Menir. Apakah saya bisa bertemu dengan Meneer Willem atau Nyai? Saya panggilkan sebentar. Doro, ada tamu Doro. Meneer Willem? Meneer Willem van Erik, ik heb een brief van de rechtbank van het Koninkrijk der Nederlanden. Tuan Willem. Tuan Willem. Ik vertegenwoordig als advocaat zijnde de rechter van Hans van Erik, zoon van Willem van Erik en zijn vrouw genaamd Lieke, beide woonachtig in Nederland. Bij deze breng ik de beslaglegging op de inboedel en op de woning ten uitvoering, volgens de uitspraak van de rechtbank. En zal deze morgen verschepen naar Nederland ten gunste van de heer Hans van Erik, als zijnde nalatenschap van vader naar zoon. Tuan Broto, Jurusita zal hierop toezien. Kasih dan Meneer. Tuan Willem. Salam, Tuan. Apa yang kalian lakukan di rumah saya? Maaf Nyai, saya Broto Seno, Jurusita, Inam van der Nederland Rechtbank. Kami akan membawa barang-barang di rumah ini, karena kapal akan berlayar besok. Apa maksud Tuan? Aku Nyai, ahli warisah rumah ini. Kalian adalah orang-orang yang beradab. Silahkan keluar dari rumah saya, karena kalian tidak punya hak apapun atas seluruh isi rumah ini. Tuan Broto, Ya Meneer. tolong katakan perempuan ini, saya hanya mau bicara dengan Meneer Willem. Saya tidak mau bicara sama Nyai. Ya. Mulutmu diam. Ini rumahku. Dan aku tahu belajar hukum negerimu. Ini rumahku. Apa hakmu? Ibn Willem van Erik vrouw. Ekskusir Meneer, biar saya selesaikan. Silakan, Tuan Broto. Nyuwun ngapunten Nyai. Dengan berat hati, kami harus berbicara dalam bahasa hukum. Anda adalah... maaf Nyai. Jadi Nyai tidak punya hak hukum apapun. Apalagi di rumah ini. The Rechtbank telah memberikan wewenang kepada kami untuk membawa seisi rumah ini ke Belanda. Mungkin Tuan sakit jadi belum sempat menyampaikan ini kepada Nyai. Ngapunten Nyai. Willem! Tuan Broto. Ayo. Kira-kira. Kayak sing cilik-cilik kan dulu kan. Apa ini? Sing cilik iki. Sing gede engko sore terakhir di teko. Apa ini? Kalian keluar. Keluar! Berhenti ambil barang-barang kamu. Willem, Willem lihat Willem. Kenapa kamu tidak bicara? Willem, kenapa kamu tidak bicara Willem? Lihat Willem. Lihat Willem. De rechtbank geeft mij 1 maand de tijd om deze woning te verlaten. Na volgende maand zal de heer Willem naar Nederland vertrekken, alwaar hij na zijn overlijden begraven wenst te worden. Semuanya diam. De gehele verklaring van de rechtbank kan jij hierin nalezen. Tuan Broto, Ya Meneer. en ik zeg het nog eenmaal. Jij bezit geen enkel recht op de nalatenschap van de heer Willem. Diam. Ik heb nog een brief voor jij van haar dochter. Ja. Nyuwun sewu Nyai. Bareng Nyai. Ik was op dat schip. Iedereen ging Kenapa dood. kamu tidak bicara?
sejarah, Wil. Lihat, kita kalah, Wil. Hancur. Kamu tidak membela perkebunan dan pabrik yang selama ini kita bangun. Kamu hanya diam. Kenapa kamu hanya diam, Wil? En ze wilden een kind niet Semua barang over. Ik heb de voeten van Lemah. Jezus Hancur. gekust. Ik heb de voeten van die pastoor gekust. Oh, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Semua hilang, Willem. Semua hancur. Dan kamu hanya diam saja. Oh my God. Ik was op dat schip. Zoveel mensen stierven. Zoveel mensen stierven. En die fabrieken, dat huis. Oh. Kamu laki-laki ropa lemah. Kamu tak berguna. Kamu hanya bisa merengek seperti bayi. Kamu tidak berguna dan aku tidak butuh apa. Je begrijpt het niet. Ik heb mijn kind willen dopen. Ik heb... Diam! Diam, kamu Willem! Nee! Tidur kamu! Laki-laki tak berguna. Hier, dit is about. Het is over ons kind. Je begrijpt het niet. Je begrijpt Hilang, Willem. Je begrijpt het niet. Ik wil gewoon... Oh, ik was op dat schip. Ik was op dat schip. Je begrijpt het niet. Ik wil ons kind... Tidur kamu! Oh, Tidur! God. Semua hilang. Semua hilang. Oh, nee. Kamu tidur dan diam. Aku tidak mau lagi mendengar ocehanmu yang kalah. Aku mau membaca surat dari anak kita. Dan aku tidak ingin diganggu kamu. Pengecut. Pengecut. Begrijp er niks van. Nee, mijn kind, ze willen een kind niet doen. Je begrijpt er niks. Je begrijpt er niks van. En ik heb de voet. Ibuku yang kucintai, kalaupun surat ini sampai di tangan ibu, aku pastilah sedang dalam perjalanan dengan kapal ke Belanda, mengikuti keputusan pengadilan tentang status hukumku. Aku hanya ingin mengatakan, hatiku pada ibu, nafasku, kakiku, mataku, tanganku pada matahari tanah ibu, bunga-bunga, sungai, gunung-gunung di tanah ibu. Lawanlah ketidakadilan ini ibu, sebaik-baik dan sekuat-kuatnya. Lawanlah agar aku bisa pulang.
tebu-tebu, kopi-kopi, dan rempah balik lagi ke rumah ibu. Lawanlah hal yang tidak adil ini, ibu. Bawa aku pulang agar bisa memetik melati di depan rumah dan meletakkan di kasur ibu. Kita minum teh. Lalu aku pasti meminta ibu menari tari Bedoyo Ketawang. Tari untuk ulang tahun Raja Jawa. Tari membawa pistol. Tari yang membuat ibu sangat cantik dan aku bangga pada ibu. Tari untuk mengatakan kita bisa melawan sebaik dan sekuat kita. Nyai, ikaw ang may gisyan. Obat. Gimana obat?
Ijil yoga ing sabda Nah